Kalau dari dokter sendiri alhamdulillah bersyukur bisa sampai di titik ini. Padahal dari kubu mereka sudah bilang tidak akan mungkin P21. Buktinya nggak lengkap. Terus nggak akan mungkin saudara DRM melakukan itu dan berbagai macam lah pembelaan dari kubu mereka, bahkan staf-stafnya, bahkan akun-akun buzzernya yang terus menggiring opini masyarakat bahwa saudara DRL itu baik, saudara DRL itu sosok yang mualaf yang luar biasa apa sabar gitu ya. Tapi detik akan bongkar nanti di persidangan. Ya, dari awal dokter sudah bilang kok. Dari awal siapapun temannya dokter pasti tahu. Semua mereka pesimis bahwa DRL tidak akan pernah bisa ditahan. Dari awal. Tapi dokter selalu bilang enggak, pasti kok ditahan. Cepat atau lambat dia pasti akan ditahan. Kenapa? Karena kejahatannya luar biasa. Bukan kejahatan ke masyarakat Indonesia, ke dokter pun luar biasa. Ya, berusaha membungkam dokter itu luar biasa lah. Berarti Gitu. siap bongkar-bongkaran di meja persidangan. Betul. Jadi, tapi dokter harapkan sebenarnya sih ini sebenarnya begini ya, ini nasihat juga ya. Dokter nasihat sebenarnya saudara pengacaranya itu saudara Bang Aziz. Lebih baik ada nasehatin klien Anda ya. Kalau sarannya dokter, jangan pernah mengakui perbuatan Anda. Ya, karena itu akan memberatkan Anda sendiri. Hakim tidak akan mendengarkan pengakuan dari terlapor. Ya, hakim akan melihat bukti-bukti yang hakim lihat. Jadi majelis hakim ini ya akan melihat bukti-bukti apa yang kita pertontonkan nanti, kita tunjukkan. Kita nggak berdebat by omongan guys di pengadilan itu. Pengadilan itu bukan by asumsi atau apa perdebatan kusir, debat kusir. Nggak ada. Pada saat kita berbicara sesuatu, buktinya mana? Dan itu semua lengkap. Bukti bahwa memang tersangka DRL ini menjual produk berbahaya itu lengkap. Dan ingat, yang mengatakan itu bukan dokter, bukan korban. Yang mengatakan DRL menjual produk yang berbahaya itu BPOM. BPOM yang jadi saksinya. Bahkan kalian nanti bisa lihat bagaimana kinerja BPOM pada saat jadi saksi ahli di pengadilan. Luar biasa guys sebenarnya. Tapi karena BPOM ini instansi negara, nggak bisa keluar-keluar sekenceng kayak doktif. Kalau ngomong nyablak lah ini itu beda. Seperti ini, kasusnya Lencir ini. Positif mengandung senoside. Nggak akan mungkin senyablak doktif ngomongnya BPOM. Tapi karena doktif ini bisa dikatakan mak-mak komplek, tapi juga dokter, ya, ya jadi ngerti dan harus berbicara kenapa ini berbahaya, begitu, ya, karena memang buktinya juga ada hasil labnya, ya, gitu. Bukti berarti kan sampai pada udah pakai rompi tahanan terus dibawa ke Dan di sidang borgol ya, ya, kali ini nggak bisa ditutup ya borgolnya ya. terus masih ngeyel gitu Masih bahwa nggak kalau ya? buktinya Bagus, tidak bagus, bermasalah. bagus, bagus, sangat bagus sekali itu. Silahkan lanjutkan terus sampai mendekati keputusan. Sampai mendekati keputusan. Silakan, karena itu akan memberatkan kamu sendiri. Ya, dokter sudah ingatkan bagaimanapun juga masih ada rasa kasihan dokter ke kamu, ya. Tapi kalau kamu masih ngeyel seperti itu, hakim akan melihat kok. Hakim akan melihat apakah dokter yang berusaha menghancurkan kamu atau kamu yang menghancurkan diri kamu sendiri. Kamu yang memang ingin meraup cuan ratusan miliar dari masyarakat yang awam, yang sudah percaya sama kamu. Gitu, ya. Kalau mau hukumannya diringankan gitu bahasanya lah dokter. Kembalikan uang masyarakat yang sudah dirugikan. Kembalikan uang konsumen yang sudah membeli produk dia. Selain itu mungkin ada pengakuan kan kalau memang produknya bermasalah dan lain-lain. Seharusnya sih ya, tapi itu kan dokter di luar itu ya. Tapi yang jelas tujuannya dokter kalau maling ngaku kayaknya sulit lah ya. Maling ngaku penjara penuh kan begitu ya kita ngomongnya ya. Jadi biarkan dia mau berbicara apapun, yang jelas dokter berbicara by data by fakta. Karena memang dia punya buzzer dan dia uangnya pun ada untuk melakukan itu. Seperti itu. Kan dokter juga akan menghadapi persidangan. Jadi saksi juga nanti di meja persidangan. Pastinya. Untuk pertemuannya sendiri dengan daerah kan ini udah lama juga nggak bertemu ya dok. Terus sama istrinya juga nanti akan bertemu. Nanti apa sih yang Itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya dari dokter, sangat ditunggu-tunggu karena kemarin pada saat ditahti beliau nggak mau keluar dari tahanan, ya kan? Karena beliau takut banget ketemu. Jadi gini ya, kalau kalian benar, kenapa kalian harus takut? Sama seperti dokter, dokter tidak takut menghadapi kalian semua, ya, tidak sedikit pun dokter takut. Pada saat kasus persekusi SS, dilakukan mediasi di Polsek Pulau Gadung, di situ dokter ingat banget di situ ada Stella Sokia, ada suaminya,
ada Fitri Salhuteru, ada asistennya. Ya, pada saat itu Fitri berkata, bolehkah saya di sini? Itu langsung bilang, ngapain kamu di sini? Kamu nggak ada urusan di sini, silakan keluar. Dengan tegas Dokter bilang begitu. Tapi bagaimana di media dia bilang, wah kalau seandainya persekusi itu ada Dokter di situ, ada saya, sudah saya ludahin. Kan kamu ketemu dengan Dokter saat itu. Hah, kamu Dokter usir. Dan kamu langsung seperti monyet kesiram air begitu, langsung keluar dengan muka tertunduk dari ruangan situ. Ya, itulah ciri-ciri orang ya yang sebenarnya dia hanya berani di medsos, hanya berani keluar-keluar di medsos. Pada saat ketemu sama Dokter ciut semua. Ya, begitupun dengan Justiper Medan. Begitupun dengan tersangka DRL. Ketemu sama Dokter pada saat di PMJ itu tunggu dia keluar. Nggak keluar dia. Ya, kenapa? Kalau Dokter mentalnya nggak kayak begitu, bener kok termasuk MH nanti ini Dokter mau lihat dia. Kata-kata apa yang akan dia buat untuk mengeles bahwa produknya tidak berbahaya. Kata-kata apa yang akan dia ucapkan ke masyarakat. Dan Dokter yakin jurnalis, pada saat dia menghadapi jurnalis, dia akan menggunakan masker. Sama seperti pelaku-pelaku yang kemarin-kemarin itu. Ya, jadi pada saat jual, semangat banget dia pakai masker. Sama seperti DRE. DRE, kita lihat istri dari tersangka DRL, betapa tidak ingin ngomong di depan jurnalis. Ya kan? Menggunakan masker, diam 1000 bahasa, lari-lari berusaha menghindari, tapi pada saat menjual produk yang berbahaya, menjual produk yang menipu masyarakat, lantang banget. Gitu. Pada saat ditanya pertanggungjawabannya, lari tunggang langgang. Kenapa sayang? Kenapa kalian semua seperti itu? Kalau kalian benar nggak perlu takut sama Doktif kok. Kalau bersih kenapa risih? Sesimpel itu sebenarnya. Oke? Okay? Dok, ini mungkin dengan pembicaraan di daerah yang sana kayak seakan-akan gitu. Betul. Dokter juga merasa seperti itu, tapi dokter bisa mengerti dugaannya apa. Dugaannya ada keterlibatan dari mami papi. Nah, mami papi ini siapa? Mami papi ini adalah sepasang suami istri, ya, yang memang menjadi orang tua angkat dari saudara DRL atau menjadi investor dari klinik yang dimiliki DRL. Mungkin ada ketakutan bahwa duit yang sudah dimasukkan ke dalam investasi tersebut akan rugi. Ya, oke. Jadi dokter sampaikan pesan ke mami papi, jangan melakukan cawe-cawe. Atau dokter nanti akan semakin lebih sering menampilkan foto kalian di konten-konten dokter. Ya, stop melakukan itu. Kenapa? Karena penyidik itu merah putih, tegak lurus, nggak ingin dicawe-cawe. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena memang dia itu bukan uang dia sendiri sebenarnya. Klinik-kliniknya dia itu ada campur tangan investor. Ya, nah bagaimanapun juga investor akan berusaha menyelamatkan asetnya kan, gitu. Apalagi kasus ini dia banyak merugi mungkin ya. Mungkin juga karena banyak juga beberapa klinik yang tutup ya, yang sudah tutup. Jadi dokter juga agak bingung kenapa pada saat dia launching kan heboh banget tuh, tapi pada tutup kayaknya kok nggak ada yang heboh gitu. Harusnya kan pengumuman juga ya tutup kliniknya, ya kan kok ditutup-tutupin gitu. Tapi kalau launching kan seolah-olah launching nih, pamer sana pamer sini, ya kan datang dengan menggunakan mobil Rolls Royce yang nggak bayar pajak kan gitu. Ya kan? Tapi pada saat ditutup diam 1000 bahasa. Dan mungkin tuh investornya khawatir. Dan bisa dimaklumi sih, bisa dimaklumi kekhawatiran mami papi. Mami papi. Mami papi ini udah ada sejak kapan gitu? Oh nggak tahu. Kalau untuk kehadiran mami papi, dokter tidak tahu. Tapi yang jelas mami papi ini ada dugaan mengintervensi atas pemeriksaan yang dilakukan kepada DRL. Ya, tapi alhamdulillahnya Polda Metro Jaya tegak lurus. Alhamdulillahnya juga penyidik-penyidik Polres Jakarta Selatan juga tidak mau lagi, ya. Mungkin dulu pernah mengintervensi ya, penyidik Polres Jakarta Selatan, tapi ya udah dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas jangan lagi. Jangan lagi dan begitu juga apakah pernah, dokter nanya ya, apakah pernah Mami Papi mendatangi Polda Jabar untuk mengintervensi kasus yang dialami oleh DRL di Polda Jabar? Ya, karena Anda pernah mendatangi Polda Jabar, pernah menemui dir di sana. Untuk apa? Untuk melakukan intervensi terhadap dir di Polda Jabar. Untuk apa Mami Papi? Stop. Ya, stop melakukan itu. Ini dokter belum menyebutkan kalau inisial, oke, dokter inisialnya SS dan Ibu H, Mami H. Ya, tapi dokter belum menunjukkan yang sering nih foto-foto kalian. Jadi ya sudah, stop. Ya, hentikan menelpon siapapun, penyidik hentikan. Biarkan proses DRL berlanjut seperti apa adanya, merah putih. Untuk pertemuan nanti kan ditunggu-tunggu ya di persidangan sendiri nih dokter. Akan
akan ketemu DRL juga, akan ketemu istrinya juga. Ada yang mau disampaikan sama dokter? Kalau untuk ketemu DRL mungkin karena beliau sangat sangat manipulatif dan beliau akan mengelak, cuman mungkin dokter cuma bilang kenapa masih getol menggunakan wig, ya kenapa masih getol dia menggunakan wig, dan sepertinya wignya juga sudah waktunya dicuci ya di Neo Hair ya, karena dia selalu melakukan cuci wig di Neo Hair. Di sini juga dokter promosikan buat kalian yang mengalami kebotakan di wilayah area kepala, dan laki-laki itu kan mahkotanya di kepala ya. Buat kalian yang ingin menutupi kebotakan di wilayah area kepala, kalian bisa mendatangi yang namanya Neo Hair. Neo Hair itu menjual menjual tuh penutup kepala yang tidak terlihat seperti wig. Ya, jadi di sini Doti juga promosikan yang namanya Neo Hair karena biasanya DRL itu mencuci rambutnya itu di Neo Hair Tanjung Duren. Ya. Jadi silahkan kalian ke Neo Hair Tanjung Duren. Itu bagus banget koleksi itupnya. Ya, jadi banyak yang tidak tahu kalau saudara tersangka DRL itu menggunakan wig. Bahkan penyidik pun kaget pada saat dokter kasih buktinya. Oh iya ya, ternyata wig, karena kalau rambut asli tidak mungkin maju mundur, kan gitu, ya kan? Jadi silahkan kalian boleh lihat koleksi-koleksi Neo Hair di Tanjung Duren. Ya. Dokter kan memang nanti di dalam persidangan sendiri tidak boleh menggunakan wig untuk kepala. Pasti dipastikan saudara DRL kalau menggunakan wig sepertinya boleh, atau mungkin dia akan menggunakan peci, karena masyarakat Indonesia itu kan mudah memaafkan, mudah simpatik dengan orang yang menggunakan peci ya, apalagi kan mualaf tuh dianya, ya kan? Dia mualaf tapi nggak jelas juga mualafnya. Nanti digoreng nih, orang mana tahu tuh mana sholat, lihat korban onsu mualaf, tapi beliau melaksanakan sholat, bahkan di pesawat pun beliau melaksanakan sholat, itu buah dari mualaf. Sementara DRL apa? Doktif lihat sendiri kok, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya sholat pun apa? Sholat konten, sholat untuk konten. Pada saat dia masuk ke dalam sel di bulan Ramadan, semua penjaga di sel tersebut, di tahti, semua penjaga tahti bilang beliau tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya, beliau tidak sholat, beliau tidak puasa. Jadi buahnya mu'alaf itu apa? Ya, beda banget sama korban. Korban onsu ini mu'alaf beneran. Gitu loh. Jadi, tapi ini yang menjawab bahwa oh ternyata agama aja dipermainkan. Ya, ini akan menjawab, oh kenapa sih kok tega banget dia sampai nipu masyarakat kayak begitu? Oh agama aja dipermainkan kok. Seperti itu. Kalau misalnya Bro Aziz ingin melaporkan Doktif karena apa? Dibilang penistaan agama, silahkan. Penistaan agama gimana? Doktif muslim kok. Doktif muslim, Doktif merasa keberatan kalau agamanya Doktif dijadikan mainan. Kalau buat masyarakat yang merasa tidak keberatan agamanya dijadikan mainan, itu silahkan. Kalau Doktif keberatan, karena Doktif melihat sendiri dia menjadikan agamanya Doktif mainan. Dan ucapan ini akan Doktif pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sampai detik ini pun sertifikat yang sudah dicabut oleh Kohani tidak pernah dipergunakan untuk merubah identitas KTP dia. KTP dia tetap Katolik. Terus buat apa dia minta sertifikat? Buat apa dia bikin konten? Saya sudah mu'alaf, tampilkan sertifikatnya. Nggak perlu, kalau kamu mu'alaf tuh sebenarnya sertifikatnya juga nggak perlu. Tapi kan kamu mencitrakan supaya masyarakat nanti jadi kasihan sama aku, percaya lagi sama aku, supaya daganganku nanti lancar lagi. Masyarakat Indonesia kan masyarakat yang pelupa dan bodoh. Kata-kata ini pernah dia ucapkan di video dia. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bodoh. Itu ucapannya dari DRL. Ya, jadi nanti Doktif yakin kemungkinan dia akan menggunakan peci putih, ya, peci putih menggunakan ini, dan mukanya mungkin akan agak-agak simpati mencari melas ya gitu. Mungkin seperti itu yang akan dia gunakan. Tanpa wig berarti ya, berpecinya itu. Sebenarnya sih kalau wig untuk sidang sih boleh. Yang tidak boleh wig itu di lapas. Ya, jadi kalau keluar boleh pakai wig. Tapi nanti masyarakat akan melihat apakah dia wignya maju atau mundur. Ya, karena kalau udah stres tuh pasti dia garuk-garuk, pasti mundur. Stres kan dia, aduh Doktif ini kan gak bisa diem lagi, udah gue begini-begini gak bisa diem gitu kan. Pasti mundur karena dia stres. Ingat pada saat pemeriksaan tersangka DRL di PMJ kan mundur itu. Ya, pada saat podcast betul maju. Nah, pada saat sudah diperiksa penyidik dia mundur. Gitu. Ini yang lagi pakai borgol itu ya? Betul, pakai borgol itu kan dia wignya mundur. Tapi kalau pada saat podcast dia belahannya beda-beda. Mana ada rambut asli belahannya beda-beda, kalian juga ngerti dah. Ah, mana ada? Ada di sini, ada di pinggir. Nah ini coba lihat nih, tepat banget, pinter banget ya. Jadi ini di sini, ininya di sini. Nah ini mundur guys, lihat. Coba kalian lihat. Bulat begini. Mana ada nih, begini. Ini bagus banget. Silahkan kalian beli di Neo Hair Tanjung Duren, ya.
Itu juga ada jasa cuci mencuci, ya. Tuh lihat, aslinya gimana coba diturunkan. Nah, ini guys ya. Aslinya begini. Ini harga diri mungkin ya. Harga diri dari laki-laki itu betul ini. Nah, oke? Nah, lihat ya. Begini tapi begini pada saat dari Polda. Ini nggak kelihatan banget karena memang dia bagus. Bagus banget. Neo Hair itu bagus banget. Dia kalau bikin wig itu bagus banget. Gitu. Oke, ini mempromosikan Neo Hair loh, nggak di endorse atau nggak di apa. Bagus banget ini. Ya, nggak kelihatan dia. Rapi banget. Tapi dan kalian bisa memilih belahnya mau di mana. Belahnya mau di dagu pun bisa kayaknya ini. Ya kan? Belahnya pun di dagu bisa kayaknya. Ini belahnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di bahkan bisa di sini kayaknya, ya kan? Ya, oke. Mungkin terakhir ini kan juga banyak produknya yang masih bermasalah. Banyak, salah satunya adalah serum penumbuh rambut dia. Ya. Jadi salah satunya Goddess Hair, serum penumbuh rambut dia yang setelah dokter uji lab ternyata ascorbic acidnya zonk, tidak terdeteksi. Masih beredar. Masih beredar. Artinya memang karena kan itu kan diproduksi di pabrik dia. Jadi skala dugaan skala penipuan ini lebih besar. Gitu ya. Jadi dia membohongi di produk dari pabriknya dia. Seperti itu. Yang mau disampaikan kan ini jadi pelajaran juga nih. Supaya kedepannya pelaku skincare yang masih nakal, apa sih yang mau disampaikan? Ya udahlah, jualan yang bener-bener aja. Ya, jualan yang amanah. Dan pesan doktif buat para dokter yang ikut menjual skincare. Kalau kalian masih menyandang profesi sebagai dokter, ya, uang itu nomor sekian. Ya, ambil pelajaran dari seorang DRL. Ya, jangan di otak kalian hanya uang, uang, uang. Tetap kalian disumpah sebagai seorang dokter. Ambil keuntungan yang secukupnya. Ya, tetap utamakan kesehatan masyarakat. Oke? Terutama untuk dokter ini yang dokter katakan, tapi untuk owner-owner yang lain silakan, tapi jualannya yang amanah aja. Jualan yang benar-benar aja, jangan menjual produk seperti ini yang jelas bisa membahayakan dan sudah ada korban yang sampai meninggal juga dugaan.